Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, dalam sesi kali ini saya ingin menjawab beberapa teman yang pernah bertanya kepada saya begini. Bang, saya tuh pengen banget bisa jadi lebih berprestasi dari sekarang, dari kondisi yang ada sekarang. Atau kadang ada yang nanya, gimana caranya ya saya ingin tuh jadi ahli di bidang yang saya tekuni. Memang benar teman-teman, banyak sekali orang yang bisa sesuatu, tapi levelnya hanya sekedar bisa. Dia tidak menjadi ahli. Apalagi untuk menjadi orang-orang yang berprestasi, itu sangat sedikit orangnya. Kecuali orang-orang yang memang serius untuk sampai ke sana. Nah, kebetulan saya cukup lama meneliti dan beberapa kali membimbing juga beberapa kawan untuk bisa menjadi lebih expert, menjadi ahli, menjadi orang-orang yang berprestasi di bidang yang memang dia suka gitu. Nah, pengalaman ini akan saya bagi kepada teman-teman bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi ahli, kita menjadi expert, kita bisa berprestasi di bidang yang kita tekuni. Saya sudah mencatat di sini, jadi supaya nggak ada yang terlupa ya hal-hal yang detailnya. Jadi orang-orang yang berprestasi dari hasil penelitian saya dan juga pengalaman saya membimbing teman-teman yang sampai ke arah sana. Pertama yang perlu diperhatikan adalah sebelum ke hal-hal yang sifatnya teknis adalah niatnya. Dia benar-benar niat gak? Betul-betul serius gak pingin berprestasi? Benar-benar serius gak untuk menjadi juara? Benar-benar serius gak untuk menjadi ahli? Kalau keseriusan dari dalam itu sudah sangat kuat, ibarat api itu sudah membara, udah bukan kuning lagi tapi biru api, niatan di dalam itu udah membiru seperti api yang biru, itu langkah awal yang sudah hebat sekali untuk menjadi seorang ahli atau seorang juara atau menjadi orang-orang yang berprestasi. Di dalam itu kuat. Kenapa? Karena dengan kekuatan niat itulah yang akan membuat orang itu nanti akan serius. Yang akan membuat orang itu akan fokus. Yang akan membuat dia pantang menyerah. Yang membuat dia terus bersemangat dan berenergi. Dan energinya gak pernah habis. Kenapa? Karena niat di dalam itu sudah membara untuk menjadi orang yang berprestasi. Untuk menjadi orang-orang yang ahli. Itu yang pertama. Jadi saya pengen jadi ahli, ya udah latihan aja. Enggak begitu, bukan begitu stepnya. Nah, bukan begitu stepnya. Jadi niat dulu harus sungguh-sungguh membara di dalam bahwa saya harus bisa jadi juara. Saya harus jadi pribadi yang lebih hebat. Saya harus berprestasi. Itu nomor satu dan itu membara kuat di dalam diri kita. Itu yang pertama. Kemudian apa yang kedua? Yang kedua yang dilakukan adalah orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang menjadi expert di bidangnya adalah mereka berani membayar mahal. Berani membayar mahal. Bayar mahal ini bisa macam-macam, bisa membayar mahal duit untuk membayar pelatih yang hebat. Bisa membayar mahal dengan komitmen yang luar biasa, dengan disiplin yang luar biasa. Kemudian juga dengan waktu pengorbanan yang luar biasa. Mau lebih capek, mau lebih sungguh-sungguh. Orang belajar sejam, dia 2 jam, 3 jam, 4 jam. Orang belajar ya dengan sekedar nonton YouTube, dia enggak, dia bayar ahlinya. Dia berani bayar mahal. Dia berani sungguh-sungguh. Dia berani capek. Kalau nggak tahu ya, kalau nggak tahu misalnya, aduh harus gimana ya, tanya. Kalau ke sana itu harus bayar. Jadi dia melakukan apapun untuk membayar. Jadi makin tinggi cita-cita kita, makin tinggi tingkat keahlian yang kita harapkan, makin tinggi prestasi yang ingin kita raih, makin mahal kita harus membayarnya. Nah, kita siap nggak bayar mahal? Kalau nggak siap, ya tidak bisa. Kalau tidak siap, tidak mungkin. Cari deh siapa orang berprestasi di dunia ini. Siapa orang yang menjadi expert di bidangnya yang tidak bayar mahal. Coba cari.
Kalau ketemu tulis di kolom dan nanti saya coba cek bener nggak itu. Tapi saya yakin nggak ada orang yang sampai kepada level yang hebat tanpa dia membayar mahal. Baik mahal dalam artian sesungguhnya secara biaya maupun mahal secara komitmen, secara kesungguhan. Itu nomor 2. Yang ketiga adalah kalau Anda ingin menjadi juara, menjadi expert, menjadi ahli, carilah mentor, carilah coach, belajar dari ahlinya. Seperti ini sangat bersambung dengan yang kedua tadi ya, yang membayar harganya. Cari ahlinya, belajar dari ahlinya. Kalau mau belajar sendiri dengan niat yang membara bisa, tapi akan makan waktu lama. Kenapa? Karena kita akan mencoba cara-cara A, gagal, cara B, gagal, cara C, gagal. Nah, kalau kita sudah ketemu dengan ahlinya, orang-orang yang sudah teruji, terbukti, berprestasi, hebat, expert, mereka kan sudah melewati tahapan-tahapan itu. Kita belajar dari mereka, maka kita menghemat waktu. Kita belajar kita menjadi sangat efektif dan efisien, sangat cepat untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan. Belajar sendiri oke, tapi akan makan waktu lama. Cari mentor, temukan orangnya, bayar dia kalau perlu. Oke, itu yang ketiga. Dan yang keempat, kunci ini juga pasti dipegang oleh siapapun, yaitu masalah konsistensi. Konsistensi, belajar, berlatih sungguh-sungguh. Seberapa lama, seberapa sering. Sama seperti misalnya kita ingin jadi ahli dalam public speaking, kita harus latihan. Latihannya bukan sekedar saya belajarnya sehari 3 jam. Berapa kali sebulan? Ya sebulan 2 kali. Ya gak bisa begitu. Jadi bukan sekedar lamanya, tapi seberapa seringnya. Mending cuman 15 menit tapi setiap hari, daripada 1 jam seminggu sekali. Jadi latihan itu harus serius dan konsisten dilatih terus menerus, latihan, praktek, pertinggi jam terbang. Caranya gimana? Ikut lomba. Dimanapun ada lomba, ikut. Kalau nggak ada lomba, uji diri, tantang diri. Misalnya kita pingin jadi ahli public speaking, ahli berbicara, cari lomba-lomba. Kalau nggak ada lomba-lomba, daftarkan diri. Tawarkan diri, saya mau berbagi pengalaman dengan teman-teman tentang public speaking. Minta kesempatan di mana-mana untuk berbicara. Minta kesempatan, cari kesempatan untuk mempertinggi jam terbang. Tantang diri, setiap hari tantang diri. Misalnya kita ingin jadi ahli coding misalnya, membuat program. Tantang diri, saya akan buat program seperti ini. Saya akan buat program seperti ini. Nah, orang-orang yang menguji diri inilah yang progresnya itu sangat cepat. Progresnya hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, mereka sangat cepat. Orang belajar misalnya sampai 5 tahun, dia cuma 3 tahun dia udah jago. Karena itu tadi intensif, konsisten. Kemudian cari kesempatan untuk mengasah kemampuan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, salah satu cara paling efektif adalah mengajar. Kalau kita mengajarkan apa yang sudah kita uji dan kita latih, maka kemampuan kita akan meningkat secara signifikan. Ajarkanlah apa yang kita ketahui. Kita mau jadi ahli, mau jadi expert lah di bidang nyanyi misalnya. Ajarkan orang untuk pandai bernyanyi. Semakin kita mengajarkan, semakin meningkat kemampuan kita. Nah, inilah tips yang sudah terbukti juga dan sudah teruji melahirkan orang-orang yang istimewa. Jadi dari penelitian yang saya lakukan, pengalaman-pengalaman langsung membimbing, dan dari banyak referensi yang saya baca tentang prestasi, memang inilah yang mereka lakukan. Mereka punya niat yang hebat, mereka mau membayar mahal, mereka menemukan, mencari mentor atau coach yang paling hebat untuk bisa membimbing mereka. Dan yang terakhir adalah konsistensi. Jangan pernah berhenti. Hanya berhenti kalau sudah mati. Sudah berprestasi, udah juara, jangan berhenti di situ. Jangan, tetap lakukan hal, tetap berlatih. Nanti kalau kita sudah umurnya nggak bisa lagi nih jadi juara lari, ya jadi pelatih lari. Pelatih lari yang melahirkan
pelari-pelari yang juara lagi. Nah, itu kan hebat. Inilah beberapa tips teman-teman. Mudah-mudahan membantu teman-teman siapapun yang ingin jadi ahli, ingin jadi expert, ingin jadi juara, ingin berprestasi di bidang yang teman-teman tekuni. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu dalam sesi yang lain. Terima kasih.